Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 13 April 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oh, ada seseorang di sini yang menginginkan hubungan ini ingin lanjut gitu ya. Dia ingin adanya suatu komitmen atau hubungan ke tahap selanjutnya dari hubungan kalian yang sebelumnya. Di sini aku dilihat dia masih sering stalkingin kamu, bahkan sangat kuat energinya, sering memantau kamu, apa yang sedang kamu lakukan, bagaimana keadaan kamu sekarang ya, masih kuat energinya, ingin mengetahui kamu lebih banyak ya, ingin mengetahui tentang kamu lebih banyak. Terus juga aku lihat mungkin ini sudah atau ingin menunjukkan perasaan cinta dia ke kamu gitu ya. Dia ingin menunjukkan semacam kayak mengekspresikan cinta dia sama kamu kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia masih merasa ada suatu chemistry di antara kalian, masih ada suatu ikatan atau gairah ya yang masih dia miliki, karena memang ada magnet yang saling tarik menarik di antara kalian. Dan aku lihat di sini juga memang dia masih memiliki ketertarikan yang kuat sama kamu. Apapun situasinya sekarang, dia yakin ini memang sudah kehendak semesta, sehingga memang dia harus menerima apapun konsekuensi yang saat ini terjadi di antara kalian. Dan aku lihat memang dia lagi fokus sama karir, keuangan ya, pencapaian-pencapaian hidupnya, cita-citanya atau apapun yang bersifat duniawi, sehingga mungkin masih belum bisa untuk fokus juga ke percintaan. Walaupun di sini dia selalu didorong ya oleh semesta untuk kembali ke kamu, untuk fokus ke kamu, tapi memang prioritas dia saat ini aku lihat memang masih karir, keuangan seperti itu. Oke, memang sempat dia ini kayak kehilangan kendali atas dirinya sementara waktu ya, mungkin karena dia terlalu fokus sama karir, keuangan seperti itu, sehingga dia nggak seperti diri dia semestinya atau seharusnya bersikap ke kamu gitu ya. Mungkin selama ini dia cuekin kamu, mengabaikan kamu seperti itu. Aku lihat di sini. Ada masalah materi yang dia sembunyikan sebenarnya sama kamu. Sebenarnya dia itu mungkin lagi kesulitan secara keuangan atau apa nih? Atau apa ya, intinya masih ada masalah suatu materi ya. Dia menyembunyikan materi dia dari kamu. Ada suatu masalah dalam hidup dia ya, tentang materi yang dia sembunyikan dari kamu. Dia tahu dia selama ini yang telah men-trigger kamu tentang rasa sakit ya. Mungkin dialah penyebab kenapa kamu merasa kecewa, terluka, tersakiti, trauma atau apapun ya. Dia tahu di sini itu semua gara-gara dia. Karena dialah triggernya, maka dari itu dia ngerasa bahwa ya dialah yang bisa membantumu untuk mengobati rasa sakit hatimu atau kecewamu terhadap dia gitu ya. I'm grateful ya, dia merasa bersyukur banget dengan kenalnya kamu. Dia akhirnya banyak sekali belajar tentang spiritual, pelajaran tentang spiritual. Maksudnya itu kayak lebih mengenal diri sendiri, terus itu lebih menyatu dengan insting batin gitu ya, lebih mengerti tentang kayak ya insting kayak gitu ya, firasat seperti itu. Intinya dia lebih berbaur dengan spiritual ya. Mungkin dia lebih rajin beribadah ya, lebih rajin berdoa seperti itu. Sometimes I stay awake thinking about you ya. Aku lihat di sini dia tuh sering banget sulit tidur karena selalu kepikiran kamu terus. Bahkan kalau tidur tuh kayak nggak nyenyak, selalu kebangun lagi mikirin kamu lagi gitu ya. Aku lihat memang kayak nggak tahan gitu loh.
Ya kalau tanpa kamu tuh dia kayak nggak tahan, dia selalu kepikiran kamu terus. Dia berharap dia masih bisa diberikan kesempatan untuk memperlakukan kamu dengan baik, ya aku lihat di sini. Dia hanya bisa ya berharap, nggak tahu kenapa dia nggak ada pergerakan ya. Ya mungkin memang karena di sini selain ada yang dia sembunyikan tentang masalah materi dia, memang mungkin belum terselesaikan juga, belum ada solusi juga tentang masalah materi dia ini gitu ya, sehingga di sini dia belum berani untuk datang atau melakukan suatu pergerakan. Ataupun kalau misalkan udah datang tuh aku rasa kayak masih apa ya, kayak masih canggung ya, nggak leluasa atau bebas gitu ya dalam berinteraksi, kayak masih canggung gitu, mau apa nih yang mau dibahas, mau ngapain nih kayak gitu ya, apakah kamu masih welcome atau enggak gitu. Oke, jadi memang dulu sempat hubungan kalian ini mungkin on off, atau ya banyak konflik, banyak perbedaan, atau intinya sulit lah ya. Hubungan kalian ini dulu sulit banget untuk bisa terrealisasi atau langgeng kayak gitu. Sehingga dia berpikir kayaknya nih hubungan memang udah gagal deh, kayaknya memang udah tidak bisa lagi untuk dipertahankan deh kayak gitu ya. Akhirnya di sini dialah yang meninggalkan kamu. Aku lihat di sini memang dia terus yang selalu meninggalkan kamu ya. Ya, dia meninggalkan kamu dengan percaya diri, dengan keyakinan bahwa jika dia meninggalkan kamu atau pergi dari kamu, dia akan menemukan kebahagiaannya sendiri, apa kebahagiaan yang dia inginkan, sesuai apa yang dia mau kayak gitu ya. Tapi aku lihat di sini justru malah semesta tidak mengizinkan dia untuk benar-benar pergi. Dia ini terpaut suatu apa ya, kayak suatu situasi kayak semacam karmic relationship atau ya unfinished business seperti itu ya, ada masalah atau ada sesuatu yang memang belum terselesaikan di antara kalian, sehingga semesta menarik dia kembali untuk ke arah kamu ya. Dia datang lagi ke arah kamu karena dia harus menyelesaikan dulu apa hal-hal yang belum terselesaikan di antara kalian. Jadi semesta memang yang bekerja dalam hubungan kalian, yang bertindak dalam hubungan kalian ini ya, yang apa ya, membuat kalian putus nyambung atau on off itu ya, karena memang semesta ingin memberikan yang terbaik dalam hubungan kalian. Dan aku lihat juga banyak sekali miskomunikasi ya di antara kamu dengan dia, banyak sekali kesalahpahaman di antara kamu dengan dia. Bahkan di sini tuh kayak ada kesalahpahaman juga dari teman-teman atau anggota keluarga kalian ya, karena mungkin penafsirannya beda. Misalkan nih kamu ngomong A, tapi keluarganya atau temannya, misalkan dia cerita nih sama teman-temannya atau keluarganya menafsirkan B, atau teman-temannya menafsirkan B, sehingga kan nggak nyambung. Nah ini terjadi miskomunikasi di antara kamu dengan dia, bahkan dengan keluarga dekatmu atau teman-temanmu, penafsirannya beda gitu ya. Akhirnya di sini timbullah suatu pertengkaran. Dia terhasut ya, dia juga salah paham akhirnya ya, orang kamu mau membahas A, taunya mereka berpikirnya B kayak gitu. Akhirnya dia juga ikut terhasut atau ikut berpikiran yang salah kayak gitu tentang maksudmu, atau sebaliknya ya, bisa terbolak-balik. So aku lihat memang harus benar-benar selektif dalam menggunakan kosakata dan intonasi ya, agar nggak salah paham di antara kalian. Kalau aku lihat di sini sering banget salah pahamnya. Dan ini juga aku lihat memang perpisahan yang terjadi di antara kamu dengan dia juga ada faktor dari pengaruh ketidaksetiaan atau perselingkuhan yang pernah terjadi. Entah ini kamu atau dia, kalian situasikan aja ya. Kalau misalkan ini dia, aku lihat dia sedang mencoba untuk, baik kamu ataupun dia sama-sama sedang mencoba menerima keadaan. Tapi lebih ke kamu sih kalau aku lihat ya, karena di sini kamu yang selalu terhianati, kamu yang selalu tersakiti. Kalau misalkan dia yang berkhianat, kalian situasikan aja kondisinya ya. Dan kamu selalu menerima, oke, kalau memang ini harus terjadi, dia harus selingkuh lagi, ya udah mau dikata apa. Atau mungkin kamu berpikir bahwa oke, dia lebih mengutamakan pekerjaannya dan aku ya udah mau berkata apa gitu ya. Intinya kamu saat ini menerima keadaan situasi apapun yang terjadi sekarang. Kamu mencoba untuk ya legowo gitu ya, menerima apa yang memang sudah semesta berikan ke kamu. Terus itu juga aku lihat mungkin akhir-akhir ini dia kayak berlagak mendramatisir keadaan ya, seolah-olah dia kayak
menderita atau tersakiti atau lemah atau apalagi sedih yang semacam itulah ya. Kayak pokoknya kehidupannya tuh merana gitu, sedih gitu ya, aku lihat di sini. Sebenarnya itu cara dia, taktik dia untuk berlomba-lomba mengambil perhatian kamu lagi gitu ya. Dia ingin mendapatkan perhatian kamu lagi agar bisa bersama kamu lagi atau memperbaiki keadaan situasi di antara kalian. Tapi nampaknya di sini aku lihat kamu mungkin sudah paham banget tentang sifat dia, tingkah laku dia, kelakuan dia selama ini ya. Karena kalau aku lihat mungkin bisa jadi ini selalu berulang. Jadi kamu udah paham banget dengan sifat aslinya. Kamu tahu bahwa dia ini selalu setiap diberikan kesempatan olehmu untuk berubah, untuk menjadi sosok yang lebih baik gitu ya, untuk meninggalkan hal-hal toksik, tapi nampaknya selalu gagal. Nah ini yang membuat kamu itu merasa sekarang, alah udahlah nggak usah kemakan rayunya, kemakan bujuk rayu ataupun rasa memelasnya itu gitu ya. Kenapa? Karena kamu tahu dia itu tidak pernah berhasil atau dia itu selalu gagal dalam merubah sikap, tingkah laku, perilaku atau apapun dalam hidupnya yang terlalu mendramatisir itu gitu ya. Nah di sini dia drama-drama tapi sebenarnya juga tetap aja selingkuh lagi, dimaafin juga gitu-gitu terus gitu ya. Sehingga kamu sudah paham dan makanya di sini ketika kamu tahu bahwa dia tidak pernah berubah, kamu sekarang kayak masa bodoh gitu ya. Nah, kalau aku lihat sebenarnya dalam hatinya itu dia ini pengen banget memiliki kestabilan dalam hubungan. Kestabilannya itu dalam bidang apa? Dalam bidang materi atau materi, uang, harta benda, nah seperti itu. Mungkin selama ini kamu itu selalu memberi dia tentang materi, uang, harta benda, atau apalah ya, pokoknya yang bersifat harta benda gitu. Selama ini kamu selalu memberi dia. Tapi selama kamu bersama dia, kamu tidak pernah diberikan apapun oleh dia. Ya, uang aja sepeser pun aja nggak pernah. Mungkin bisa jadi atau ya intinya lebih banyak lah kamu yang mensuplai dia secara materi atau harta benda kayak gitu. Nah, sehingga di sini ada kesadaran diri, kenapa kok cuman kamu doang ya yang ngasih dia, sedangkan dia kok nggak pernah selama ini ngasih ke kamu. Maka dari itu, aku lihat di sini dia ingin sekali untuk menstabilkan kehidupannya agar dia bisa memiliki suatu hubungan dengan kamu yang balance juga. Jadi adanya take and give yang setara di antara kamu dengan dia. Kalau kamu memberikan A, maka juga dia harus bisa memberikan A, kayak gitu. Atau yang setara dengan itu, walaupun berbeda tapi setara dengan itu, minimal seperti itu. Intinya ada timbal balik lah ya dari dia ke kamu gitu. Dia pengen adanya suatu keseimbangan dalam hubungan ini, dalam memberi dan menerima gitu ya. Dan aku lihat juga saat ini tuh benar-benar dia sedang berjuang, dan ini berjuangnya sendiri loh ya. Kenapa? Ya mungkin memang dia sudah tidak punya tulang punggung keluarga, mungkin dia pengganti sosok seorang ayah atau bagaimana gitu. Intinya aku lihat di sini, wah dia giat banget kerja untuk menghasilkan kestabilan dalam hidup ya, terutama karir, materi yang seperti itu. Ini juga untuk memenuhi kebutuhan dia, kebutuhan keluarganya, kebutuhan dia masa depan dia, dan ya untuk mempersiapkan dana darurat, dana jangka panjang seperti itu ya, untuk modal nikah atau bagaimana gitu ya. Intinya nih orang benar-benar berjuang sendiri. Makanya karena dia bisa dibilang terlalu hiper banget dalam bekerja dan mencari uang, makanya di sini dia sering sekali mengabaikan kamu, bahkan mungkin sampai saat ini. Ya, jadi walaupun misalkan kemarin udah ada komunikasi, kamu dengan dia kayak komunikasinya masih jarang-jarang banget kan ya. Karena gini, dia ini masih benar-benar fokusnya karir, keuangan, karena memang masih ada masalah materi yang perlu dia tuntaskan terlebih dahulu gitu. Makanya di sini kamu sering dianggurin, sering dicuekin, dia jarang ada komunikasi dengan kamu ya bahkan sekarang. Tapi sejujurnya dikala
dia berpisah sama kamu, dia tidak berkomunikasi atau tidak dekat dengan kamu, dia selalu kepikiran kamu terus loh. Dia selalu ingin untuk dekat dengan kamu, selalu ingin bersama kamu ya, bahkan dia selalu mengenang-kenang hal-hal yang manis-manis ya, yang baik-baik, yang bagus-bagus di masa lampau kalian bersama si dia. Dia sering banget kepikiran kamu ya, bernostalgia tentang apa yang dulu pernah kamu lakukan dengan dia kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini akan ada suatu pergerakan nantinya dari dia kok ya. Dia akan datang lagi ke kamu untuk ngajak kamu bersatu kembali ya, atau memperbaiki hubungan, walaupun nanti kedepannya pun dia nggak tahu arah tujuan dari hubungan ini ya. Tapi yang penting di sini kamu nggak lepas gitu loh dari dia, itu yang akan dia lakukan. Yang penting kamu nggak lepas dari dia, dia akan tetap memperjuangkanmu walaupun masa depan dia bersama kamu aja dia nggak tahu ya. Apa yang akan terjadi ke depannya, apakah akan langgeng ataukah akan rusak lagi atau on off lagi, tuh dia nggak tahu. Tapi yang pasti nih aku lihat dia akan datang lagi untuk ngajak kamu menjalani memperbaiki hubungan kayak gitu ya, mungkin saling meminta maaf atau bagaimana ya, karena ini kan nuansanya hari lebaran juga gitu ya. Jadi kalau aku rasa memang si dia ini rindu banget sama kamu ya, dia ingin mengekspresikan cintanya ke kamu seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, mungkin plat motor dia ya ada huruf-huruf ini ya, silakan. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian. Jadi nggak usah dibuat pusing, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.